Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang support dan resisten ya. Jadi perlu diingat bahwa analisis ini sangat-sangat klasik ya. Dalam arti kata 90% trader itu menggunakan metode ini untuk bertransaksi di semua instrumen investasi di dunia ya, mulai dari forex, stock, gold, index, obligation, ETF, SCFD dan lain sebagai komoditi ya, sampai ke option juga itu berlaku yang namanya support and resistance ya. Jadi sebelum kita memulai, jadi perlu kita ketahui bahwa trading di IQ option ini memang harus benar-benar Anda berhati-hati. Artinya Anda harus mengatur yang namanya money management dan Anda harus mengatur yang namanya kesabaran ya dalam bertransaksi. Jadi jangan terburu-buru, karena namanya juga market itu 24 jam. Jadi sampai hari Minggu juga, Sabtu Minggu juga masih tetap buka ya. Jadi Anda bangun pagi, bangun malam ya, jam 12 malam, jam 1 malam, ketika Anda mau bertransaksi silakan ya. Di sini terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin bertransaksi ya. Oke. Jadi support resistance itu, jadi saya jelaskan dulu bahwa yang namanya support, yang dinamakan dengan support itu adalah batas bawah ya, sedangkan resistance adalah batas atas ya. Jadi kalau dinamakan juga resistance di sini ya, saya sebutkan resistance, di sini support, ini contoh. Jadi ini jadi resisten digunakan sebagai penolakan dari kenaikan harga, sedangkan support itu adalah penolakan dari penurunan harga. Artinya harga itu dia sideways biasanya di area support dan resisten, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ya. Ketika dia break berarti dia sudah melewati resisten, ada potensi price akan naik kuat ke atas. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia turun ke bawah ya, dia membreak area support, berarti ada potensi price akan kuat ya menuju ke area bawah ya. Jadi kita mengambil posisi higher ya ketika area support ini breakout ya. Begitu juga ketika area resistance ini breakout, berarti kita harus mengambil area higher ya gitu ya. Oke. Nah itu simpelnya begitu. Jadi batas bawah dan batas atas, jadi harga bergerak. Jadi selama perkembangannya banyak metode-metode yang digunakan oleh trader di dunia untuk mendeteksi harga ya, untuk mendeteksi harga dalam perdagangan dimanapun ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, bahwa yang dinamakan area resisten pasti selalu berada di atas candlestick ini ya, sedangkan area support itu di bawah gitu. Jadi di atas resisten, di bawah adalah area support ya. Oke. Yang kedua, jadi area support itu adalah area penolakan harga. Artinya beberapa kali retest, namanya retest itu harga tidak kuat untuk naik ya. Begitu juga sebaliknya, jika dia turun dia tidak kuat untuk turun gitu ya. Contohnya mana area yang dinamakan area resisten kuat? Ini 1 ya, ini 2 ya, ini juga bisa dikatakan 3 karena dia belum ada potensi dari ininya. Nah ini 1, ini 2 ya, terus ini 3 ya, ini 4. Ini adalah area resisten ya. Sedangkan area support yang mana? Area support ya ini ya. Kalau kita kecilkan lagi, dia di sebelah kiri. Terus mana lagi? Ini ya. Jadi setiap ada swing itu biasanya adalah area support ya. Ikut garis ini ya. Jadi area-area inilah yang digunakan oleh trader untuk mengambil posisi ya. Ketika harga sudah berada di area resisten, berarti dia mengambil posisi lower ya. Begitu juga ketika harga berada di area support ya, berarti trader mengambil posisi higher ya. Jadi dalam hal ini
inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus bersabar untuk menunggu momen bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan momen yang kuat ya. Oke, kita lanjut lagi. Area support seperti ini. Jadi terjadi beberapa kali penolakan ya. 1 kali penolakan, 2 kali penolakan, yang ketiga penolakan. Ketika area resisten ini di break, berarti price akan kuat naik ke atas. Dan jadi memang harus ada pemicunya ya, biasanya begitu. Pemicunya adalah candlestick yang panjang-panjang, itu adalah pemicu ketika resisten dan support itu akan breakout ya. Contohnya seperti gini ya, ini kalau saya gambarkan ya, ini adalah area support ya. Area support kalau saya gambarkan di sini, kita graphic tools ya, kita lihat horizontal line. Nah, ini saya gambarkan di sini. Nah, jadi ketika ada candle kuat ya, seperti ini ya, seperti ini ya, membreak area 1 kali penolakan, 2 kali penolakan, 3, 4, diiringi oleh penolakan yang sangat kuat dari candlestick tersebut, maka akan berubah tren menjadi downtrend gitu ya. Coba nanti kita lihat contoh ini ketika dia membreak area support. Yang area resisten yang gimana? Nah, begini area resisten. Kebetulan sama ya garisnya di sini ya. Nah, kalau di chart ini kita lihat penolakannya berapa kali? 1 kali. Ini 2 kali turun, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Yang ke-7 kali dia ada candle kuat begini ya. Nah, inilah pertanda bahwa strong atau dari candlestick, berarti buyer ini mendominasi ya dari pergerakan. Jadi butuh momentum. Jadi untuk membreak area support yang kuat sekali ini sampai 7 kali ya dicoba, itu dibutuhkan suatu candlestick yang kuat sekali ketika dia membreak area resistance. Begitu juga ketika dia membreak area support juga begitu, harus punya momentum candlestick yang kuat. Kapan kita entry? Disitulah kita entry ketika ada momentum seperti gini ya. Tapi tunggu dia close candle dulu ya. Jadi harus close candle dulu. Jadi entry-nya ya ketika dia close candle, pindah candle ke sini, baru silakan entry higher ya. Gitu juga ketika harga turun ya, dia membreak area support, berarti kita harus mengambil posisi lower ya. Nah, ini contohnya di sini. Kita bisa juga ntar lihat lagi di contoh-contoh candlestick yang sudah ada ini ya. Contohnya oke, ini ya. Jadi Anda harus banyak latihan di sini ya. Yang kita butuhkan di sini adalah kemampuan Anda untuk membaca area ya, membaca area apakah itu di break oleh menuju ke resisten atau price menuju ke area support ya. Contohnya begini. Nah dalam perjalanannya ada namanya false ya. False itu artinya salah ya. Ini saya ganti dulu di sini ya. Jadi false itu salah, artinya ketika dia membreak area resisten ya, seperti ini ya. Ini sudah dicoba 1 kali, ini 2 kali bisa dikatakan. Ketiga kalinya ini ya, dia break ya. Tapi ingat di sini kita perhatikan di sini ketika dia break tidak ada candle pemicu yang begitu kuat ya, sehingga price akan turun lagi ke bawah ya. Nah, disinilah namanya false ya. Ya, kita tidak tahu kemana market maker akan membuat harga ini. Ini kan euro GBP ya, jadi mata uang euro versus GBP ya. Jadi kita harus memang benar-benar harus paham ya pengertian dari support dan resisten ini sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita kembali lagi sini, nah ini dia. Nah, kalau di chart begini ya, kita perhatikan di sini berarti area resistennya di sini ya. Nah, ini sudah dicoba berapa kali? 1 kali ya. Ini kedua kali ya. Ini ketiga kalinya apa kuat, dan memang secara historicalnya ya,
bahwa area ini merupakan adalah area dari support menjadi resisten ya. Ketika support menjadi resisten berarti bisa dikatakan bahwa ada potensi price masih akan turun ke bawah lagi ya. Nah, ini area yang kalau di supply demand itu namanya flip zone, tapi kalau gini kita lihat ini bisa dikatakan sebagai area penolakan dari area supportnya. Ini juga berubah menjadi resisten. Di sini dia menjadi support dan di sini menjadi resisten. Biasanya area-area ini digunakan oleh trader untuk mengambil posisi lower ya. Ketika dia sudah menyentuh ada konfirmasi candle kuat di sini, biasanya mereka langsung mengambil posisi jual atau lower ya. Begitu juga sebaliknya, ketika area ini terbreak out, berarti ada potensi dan diiringi oleh candle yang engulfing yang kuat, ada potensi price akan naik kuat sekali ke atas ya. Begitu biasanya seperti itu. Karena apa ya, namanya buyer lebih mendominasi ya ketika untuk berbuat banyak membreak namanya area resisten. Begitu juga dengan area support ya. Area support juga harus di break. Oke. Nah, ini kalau seperti gini case-nya saya tidak akan OP dulu ya kalau kita trading berdasarkan strategi dari support dan resisten. Jadi saya hanya tinggal menunggu momentum ketika harga membreak area ini ya, area garis ini di break, dan biasanya ketika dia sudah di break kita tunggu momen yang lebih bagus. Ketika dia break biasanya dia akan kembali lagi menuju ke area support ya. Area ini awalnya jadi area resisten, setelah di break berubah menjadi area support. Nah, disinilah para trader kebanyakan mengambil posisi higher ya, dengan berharap bahwa price akan terus naik lagi ke atas ya. Sama juga ketika dia turun ya, saya kasihkan contoh, ketika price turun biasanya area-area ini bisa digunakan sebagai area titik balik ya. Contohnya ini saya gambarkan ini di sini. Nah, di sini areanya adalah area support ya. Ini 1 kali, 2 kali habis itu dia naik. Nah, di sini di break di sini. Nah, lihat area support di sini berubah menjadi resisten di sini. Mana buktinya? Ketika dia turun, dia mantul di sini ya. Mantul 1 kali, 2 kali nggak ke break, akhirnya dia turun ke bawah ya. Nah, berarti di area sinilah diambil posisi lower ya. Di sini juga ketika terjadi penolakan, artinya seller lebih mendominasi daripada buyer, price akan turun ke bawah ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi Anda tinggal mengujinya. Nah, ini kita lihat di sini terbukti ya benar bahwa price itu dia sudah membreak namanya area resisten. Nah, kapan kita akan OP? Kalau dengan case seperti gini ya, tunggu aja, kita tunggu harga akan kembali dulu menuju ke area resisten become support ya. Awalnya resisten, sekarang berubah menjadi area support. Jadi tunggu aja, bersabar aja, apakah dia 1 jam, 2 jam di atas atau 5 menit, 10 menit, dia tunggu di bawah sini, baru Anda mengambil posisi higher ya, dengan harapan bahwa harga akan naik lagi menuju ke atas ya. Oke, sudah paham ya? Saya pelan-pelan jelaskannya ini supaya Anda bisa memahami bahwa teknik ini sangat powerful sebenarnya ya. Jika Anda berlatih dan tetap menjaga namanya money management ya, agar keuangan Anda bisa ini. Dan coach, apakah bisa kita ngambil posisi jual dulu di sini? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau begitu pertanyaannya, coba kita cek dulu ya ke sebelah kiri dulu. Ada nggak di sini area? Nah, benar ya, di sini adalah area resisten di sini ya. Resisten kuat, kemungkinan besar harga akan turun dulu ke bawah ya. Coba kita ambil lower dulu. Tes langsung aja, kita langsung praktek ya. Berarti kalau saya garis lagi di sini, berarti horizontal line, berarti ini adalah area resisten ya, area resisten. Masih lama ini, dia masih sideways ya,
Apakah bisa naik? Ya bisa aja naik ya, bisa juga turun langsung ya. Yang penting inilah area yang kita tandai bahwa ini adalah area dari resisten ya. Oke, ini kita tunggu 15 tambah 30 sekitar 45 detik lagi. Apakah masih ada potensi ya, sekitar berarti ada 6, 2, 3 candle lagi ya. Kita lihat ya, 3 candlestick. Apakah kita lock ya, apakah dia sideways dan dia close-nya di bawah atau di atas ya. Nah ini sudah sisa 26 detik lagi. Jadi kita harus bersabar di sini ya. Tunggu momen. Sebenarnya ini momennya tadi sudah menurut saya sudah benar ya. Ada candle engulfing, tapi pada kenyataannya harga ditarik dulu ke atas ya. Dia sideways dulu. Sebaiknya Anda ketika dia sideways ini Anda sebaiknya harus menunggu dulu supaya harga itu ada pergerakan kuat dulu baru Anda mengambil posisi lower gitu ya. Nah ini kita kalah ya. Oke, karena memang cenderung harga sideways dia ya, sideways malah dia up ya. Nah berarti area resisten ini sudah di break ya, di break sama harga di sini. Tapi kita lihat bisa juga ini false ya, artinya salah. Tapi kita lihat di sini close candlenya sudah di atas garis resisten. Jadi resisten ini berubah menjadi support ya. Kalau kita gambarkan di sini banyak sekali ya ininya ya, garis-garisnya. Jadi kita tinggal menunggu jatuhnya aja harganya dulu, baru kita ngambil posisi lower dulu ya, sabar ya. Oke, bagi teman-teman nanti kita akan membahas bagaimana cara bertransaksi ketika harga membentuk tren ya, tren up sama tren down, dan itu bisa dipadukan dengan namanya pattern ya, pattern yang bisa kita gunakan. Sebenarnya aturan-aturan itu trader sendiri yang membuatnya ya, artinya tidak ada hal yang baku yang fix ya, di namanya juga di pasar market itu, di market apapun itu tidak ada yang baku, karena memang market maker membuat harga berdasarkan supply dan demand ya. Supply dan demand itu terbentuk dari pairing dari dua mata uang yang berbeda ya. Jadi oke. Nah, ini kita perhatikan di sini. Kita tunggu saja dulu. Kita tunggu momen jatuhannya ya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada area resisten lagi ya. Apakah dia di break? Ternyata sudah di break. Nah ini ada resisten, ini sudah di break, berarti ini masih panjang di sebelah kiri ya. Oke, nah berarti artinya ada potensi penguatan ya, penguatan kembali. Dan biasanya setelah dia membreak dia turun dulu biasanya. Coba kita tes ya, di sini sudah ada engulfing, di sini turun. Nah kita tes lower dulu ya. Ingat rule dari saya, 2 kali OP kita stop loss atau kalah, stop trade ya, stop trade today ya, bisa lanjutkan ke market 3 atau 3 sesi ya, sesi Asia, sesi Eropa, dan sesi Amerika ya. Oke, karena ini sifatnya kan scalping ya, jadi kita bisa aja memanfaatkan dari potensi penurunan harga dan kenaikan harga di IQ optionnya. Oke, dia sideways ya, ternyata dia naik, dan ini agak susah memang kita profitnya kalau begini ya, kecuali ada luck dia kuat terus ke bawah, berarti kita bisa mengambil cuannya di sini. Dan cenderungnya harga memang tidak memihak. Jadi pokoknya begitu, pada dasarnya seperti itu, sangat simpel sekali penggunaannya ya untuk trading yang Anda gunakan. Nah ini baru dia mulai jatuh kelihatannya. Tapi memang untuk entry-nya kita upayakan ketika ada candle kuat gitu ya, baru kita entry lower ya. Tapi kalau dia belum ya, tapi juga market juga nggak bisa kita deteksi kalau misalnya harganya belum terbentuk. Nah ini ada kecenderungan sideways harganya ya. Ya, dan bisa dikatakan bahwa area ini adalah area support ya. Ini adalah area resisten di break, tapi yang kecil-kecil ya. Dia satu swing, 2 swing gitu ya. Jadi bukan major ya, major support dan major resisten gitu ya. Nah ini cenderung memang dia bullish terus. Nanti ketika dia drop ini biasanya kuat sekali jatuhnya, biasanya seperti itu. Nantilah ketika drop kita bisa mengambil momen-momen tertentu tersebut ya.
Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika dia trendline ya. Trendline itu bisa berubah menjadi support dan trendline bisa berubah menjadi ini ya, menjadi resisten ya. Ini kita contoh lain ya. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi trendline ini bisa kita jadikan juga sebagai area resisten dan area support ya. Nih kita gambarkan ini contohnya. Nah, ini lihat. Oke. Ya, kita tarik aja pas-pas gitu ya. Nah, dari high-nya, ini dia harga dia sangat ini ya, sangat teratur harganya ya. Ini saya pindahin dulu ke atas biar supaya tidak mengganggu di sini. Ini IQ option enak sekali ya. Cara penggunaannya juga simple. Oke, ini yang saya bilang tadi bahwa area garis trendline ini dijadikan sebagai area resisten ya, sebagai resisten. Buktinya mana ini? Satu kali, dua kali, tiga kali, 4 kali nggak kuat, dia ada engulfing sini kuat, berarti dia turun ke bawah dia ya. Nah, ini naik lagi ke atas, tag ya, turun lagi, kena lagi resisten, turun lagi. Nah, ingat ini di break ya, ini di breakout, waspada, ada kemungkinan pembalikan tren dari downtrend menuju ke uptrend ya. Dan ternyata benar, area resisten di sini ketika dia sudah di break berubah menjadi support ya, simple ya. Oke. Nah, ini ada momentum kuat, boleh kita ngambil lower ya. Ini ada candle kuat di sini, artinya bahwa price ada potensi dia akan drop ya. Ini kita lihat 23 detik lagi ya, profit after sales. Nah, semoga bisa ini kita skip dulu ya, nanti kita jelaskan lagi kembali ya. 13 detik lagi ternyata dia naik ya. Telat kita, terlalu cepat tadi ngambilnya. Seharusnya menunggu dulu ketika dia naik dulu ke atas baru dia turun. Oh sorry, ini profit after salesnya tak kira ini sudah ini sekian tentang, mudah-mudahan dia turun ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, inilah yang tadi saya bilang, area ini kita jadikan sebagai area resisten become support ya. Tuh satu kali ya, ini bisa dihitung satu kali, dua kali, tiga kali, yang keempat kali pemicunya adalah di sini, pemicunya ya, pemicunya di sini. Berarti ketika ini terbreak sama seperti yang high low kemarin saya jelaskan, hampir sama, tapi ini mungkin lebih teknisnya ya. Jadi ketika ada engulfing seperti gini, ada potensi pembalikan harga menuju ke atas gitu ya. Oke ya. Oke, ini kita loss lagi nih ya. Tuh, sebenarnya dia mau turun, cuma kita kalah di sideway-nya aja ya. Ya not luck, belum beruntung ya. Jadi banyak kalau bisa kita contohkan di sini ya, area di atas gini, ini juga mungkin kita bisa tarik lagi di sini. Memang kita harus memperkecil chartnya ya, zoomnya itu kita perkecil agar kita memudahkan untuk menarik ininya. Nah, ini saya tarik dari sini. Nah, ini kira-kira di sini. Ini berarti adalah area supportnya ya. Nah, ini supportnya di sini, ini area resistennya gitu ya. Jadi price dia selalu naik ketika menyentuh harga support, naik ya. Ini tidak menyentuh. Kalau dia tidak menyentuh, ada kemungkinan besar harga akan terus naik ke atas. Nah, ini udah mulai terjadi pelemahan ya, pelemahan setelah dia turun sini menjadi support. Ada potensi kedepannya ada terjadi pembalikan harga gitu ya untuk areanya. Tapi terus kita lihat di sini. Nah, ini yang saya tanda-tandai di sini, ini adalah area, berarti berubah menjadi area resisten di sini ya. Oke, ini sudah maksimal, ini nggak bisa di zoom lagi ya area resistennya. Nah, kita lihat di sini, kalau ada ketemu candle seperti gini ya, memang ada potensi, memang ada kuat, tapi dia harga mungkin dia naik dulu ke area resisten, dia retest kembali, baru dia akan turun, atau bahkan dia akan
naik lebih tinggi. Kalau dia naik lagi berarti ada potensi penguatan yang terus masih berlanjut ya di Euro GBP ya. Nah, ini kita pelan-pelan saja menjelaskannya agar teman-teman semua bisa profit ya di IQ option ya. Karena ini live ya, saya jelaskannya live tanpa rekayasa. Memang saya juga ngambil OP-nya juga berdasarkan juga dengan teknik yang kita miliki. Oke ya. Nah, ini apakah di break? Nah, upayakan ketika di break itu bodinya atau closing candlenya ketika dia naik itu di atas dari garisnya ini ya. Kalau closingnya di atas ini biasanya bisa dipastikan bahwa ada potensi terus kenaikannya. Dibantu dengan EMA ya, Exponential Moving Average 20 ini juga sebagai area support ya. Ketika dia menyentuh dia mantul, ketika dia menyentuh dia rebound, ini tidak menyentuh. Nah, ini ketika dia tidak menyentuh di sini, ini sudah high-nya di break ya, sama di sini ada potensi price masih terus akan naik ya. Oke. Ya, jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti segera kita akan menjawabnya ya buat teman-teman semuanya agar bisa paham ya bertransaksi di IQ option ya. Karena memang dari beberapa broker saya lihat ya, IQ option ini yang mungkin chartnya paling bagus ya, terus paling simple digunakan. Yang penting koneksi internet Anda harus bagus ya. Jadi jangan juga koneksinya tidak bagus, itu akan mempengaruhi, akan mengganggu trading Anda. Dan sebaiknya Anda harus membackup ya ketika Anda trading di sini. Karena koneksi internet harus bagus, Anda harus membackup dengan operator lain ya. Ya, mana tahu ketika ini terjadi putus signal, karena memang biasa perdagangan elektronik itu yaitulah kita selalu tergantung kepada signal ya. Ketika signal itu blank, harga stop ya. Kalau di pusatnya sana bagus saja ya, jadi tidak ada ini. Yang bermasalah biasanya itu di perangkat elektronik kita ya, karena memang perdagangan elektronik itu risikonya seperti gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pahami, apalagi kalau kita transaksinya dengan modal yang besar gitu ya. Itu juga berbahaya sekali bagi teman-teman jika tidak mengantisipasi dari koneksi internet yang sudah ada ya. Oke, kita OP sekali lagi ya, apakah kita luck atau kita loss ya. Oke, mungkin kita coba dulu ambil posisi sebentar dulu. Nah, ini dia sudah berada di area resisten tapi masih dia sideway ya. Ini sideway-nya berapa candlestick ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 candlestick naik turun, ini yang ke-10. Berarti ada sekitar 150 detik ya untuk ke depannya ini. Kita lihat apakah harga akan turun. Sekarang harga berada di area resisten. Biasanya kita kalah di sideway-nya ini ya. Tapi tunggu momen ketika harga itu dia membuat momentum yang kuat sekali, baru kita mengambil open position ya. Oke, ini coba kita higher ya. Kemungkinan besar kita punya buy feeling ini akan naik harganya ini ya. Karena dari tadi kita jual lower kita loss terus ini. Ya. Tuh tadi modalnya tadi 35, sekarang sisa 10 ya. Jadi udah kalah 5 kali, sudah kalah. Karena memang ini latihan ya, bukan kalau trading rule-nya saya pasti sudah hentikan ketika 2 kali kita trading itu mengalami kerugian ya, kita harus stop gitu. Karena memang di situ sudah panas gitu ya, jiwa kita ini sudah panas, dan mungkin kemungkinan besar profitnya juga akan membawa petaka ya bagi akun kita sendiri ya. Karena memang ketika kita bertransaksi di IQ option ini ada kemungkinan kapital kita ini akan habis ya kalau kita tidak menjaga di bisnis apapun ya, bukan hanya di IQ option aja, di semua bisnis. Kalau misalnya kita tidak menjaga namanya money management, itu pasti akan berbuah tidak baik ya bagi teman-teman yang ternyata memang turun, kita tidak beruntung lagi di sini ya. Sisa 18 detik mungkin agak mustahil dia akan menuju ke sini. Nah ya, jadi memang itu yang harus diperhatikan bagi teman-teman semuanya. Saya ulangi lagi bahwa resisten berubah menjadi support,
dan support berubah menjadi resisten. Udah gitu aja simpelnya ya. Jadi jangan dipusing-pusingi. Trading itu simpel sekali ya. Kalau Anda pusingi, semuanya pada pusing ya. Jadi yang terpenting adalah kalau saya tadi kan OP-nya beberapa kali ya, tatung, itu yang akibatnya lah kalau misalnya kita transaksi terlalu dekat jaraknya gitu ya. Maksudnya OP-nya udah kalah langsung OP lagi, bahkan dia klik sampai 5 kali 6 kali gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, yang namanya orang serakah tuh gimana ya, dan dia tidak menganalisis, dia cenderung mengikuti keserakahannya dalam bertransaksi gitu ya. Itu tidak baik buat transaksi. Contohnya begini. Oke, ini trennya apa, turun, dia bisa mengklik, katakanlah dia klik lower 4 kali 5 kali ya, karena dia memiliki keyakinan bahwa harga akan jatuh. Nanti kita lihat apakah tuh tadi sudah 5 kali, berarti $20 ya, $20 yang dia berikan. Kalau dia turun profit ya syukur, tapi kalau dia naik berarti loss ya, berarti gitu ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, bahwa bertransaksi di IQ option ini butuh kesabaran yang kuat ya. Jadi jangan berharap market mengikuti kita. Jadi kita yang berharap dengan diri sendiri ya. Jadi trading di manapun itu, yang kita lawan itu sebenarnya bukan market ya, yang kita lawan adalah diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini contoh trading yang tidak bagus ya, jangan ditiru ya, don't try at this one, ngeklik sampai 5 kali ya. Nah, itu buktinya harganya naik tuh di sideways tuh, 4 detik lagi ya mustahil kita bisa profit tuh, harga masih di atas tuh, loss ya, tuh minus 20 kan tadi kita 4 kali ngeklik ya. Oke ya, ini kita tutup dulu. Oke, jadi mungkin gitu aja dulu pembahasan tentang support dan resisten. Nanti bisa kita buatkan videonya lagi, karena banyak sekali ya pengembangan dari support dan resisten tersebut kalau kita ikutin ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Nah, ini kan dia resisten ya, support ya. Nah, ketika dia naik di sini, ketika harga turun dia berubah menjadi area resisten ya. Ini support ya, support. Nah, ketika di break di sininya, berarti breakout, berarti ini berubah menjadi resisten, yang awalnya sebagai support berubah menjadi resisten. Simpel sekali ya cara penggunaannya. Jadi bagi teman-teman bisa mencobanya dan berlatih kembali di rumah. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Dari Mahir Trading Live, sukses selalu, profit selalu. Wassalam.